Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Spider-Man No Way Home sudah berlalu sekian bulan. Hype-nya mulai kendor sih, tapi kabar burung tentang trilogi baru untuk Spider-Man ini masih jadi buah bibir. Dan bahkan kedepannya Spider-Man akan punya cerita yang kompleks. Karena kemungkinan ada beberapa tokoh baru, karakter baru yang akan jadi jembatan crossover antara Disney dan Sony, antara MCU dengan SMU. Sony Marvel Universe maksudnya. Ada banyak nama-nama tokoh yang akan muncul dan satu nama tokoh karakter yang sempat ku notice di video review Spider-Man kemarin adalah Madam Web. Siapakah dia? Apa hubungannya dengan Dakota Johnson? Belum ada kabar positif aktor mana yang akan memerankan tokoh Madam Web, dan beberapa waktu lalu jagat maya pun akhirnya dihebohkan dengan kabar aktris cantik nan seksi yang sukses di trilogi 50 Shades, Dakota Johnson akan memerankan sosok Madam Web. Dakota Johnson dikabarkan tengah bertemu untuk mencari kesepakatan antara Marvel Studios dengan dirinya. Ditambah salah satu postingan dirinya di IG Story terlihat emoji laba-laba. So, apakah dengan ini Madam Web sudah menemukan aktor yang tepat untuk memerankannya? Atau postingan IG Dakota Johnson itu tidak berarti apa-apa sebenarnya, yang sebatas ya merespon rumor para fans lah. Cuma yang jadi perhatianku bukan soal siapa yang akan memerankannya, mengingat MCU belakangan ini agak bikin puyeng karena terlalu banyak kabar burung seabrek nama yang akan memeriahkan proyek MCU fase 4 yang sedang berjalan. Dan konyolnya kabar ini berkumandang sampai sekarang, dan memang sih 60% faktanya salah semua. Oke, perhatianku kali ini bukan soal Dakota Johnson-nya, justru tentang sosok Madam Web dengan masa depan Spider-Man di MCU dan SMU. Sebuah langkah cerdas kedua rumah produksi mengingat ketiga generasi Spider-Man hanya pengulangan cerita yang hampir sama, dengan variasi improvisasi cerita antara satu Spider-Man dengan Spider-Man lainnya. Ya emang, baru di Spider-Man versi Tom Holland yang secara konsep emang dibuat lebih kompleks, karena Spider-Man ini sudah tergabung dengan semestanya MCU. Dan belum lagi para villainnya Spidey yang kerap disinggung dalam komik atau gamenya pun satu persatu sudah di-mention nih. Yang paling jelas adalah Kingpin, yang akhirnya diperkenalkan di serial Hawkeye beberapa waktu lalu. Kemudian ada Venom, belum lagi ada Morbius yang dipastikan akan bertemu dengan Spider-Man. Dan kabar tentang Black Cat pun akan muncul juga ke depannya. Ya, Madam Web jadi tokoh karakter yang cukup menarik. Muncul beberapa kali dalam komik Marvel. Pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man jilid 210 yang dirilis tahun 1980 Agustus silam. Kemudian jadi salah satu karakter di game Spider-Man Shattered Dimension 2010 lalu. Dan yang terakhir, Madam Web juga pernah tergabung dalam Spider-Man di serial animasi Ultimate Spider-Man di Disney XD. Ya, Madam Web atau nama aslinya Cassandra Webb terlahir buta dan menderita kondisi neurologis yang dikenal dengan myasthenia gravis. Perannya bukan sebagai villain tapi partner. Beberapa kali Madam Web membantu Spider-Man dengan kekuatan khas yang dimilikinya. Ya, Madam Web dikenal dengan kekuatan telepati dan proyeksi astral. Dua kekuatan yang juga dimiliki oleh Doctor Strange, Scarlet Witch, Anson Wong, dan juga Professor X. Nah, kebutaannya itu pun juga membuatnya peka terhadap detail-detail terkecil di sekitarnya atau agak jauh dari dia. Kekuatan yang hampir sama dengan yang dimiliki Daredevil. Sebenarnya, apa sih yang bisa jadi alasan kuat dengan dibawanya tokoh Madam Web ini ke semesta MCU dan SMU? Selain ada hubungannya dengan Spider-Man. Sementara dalam komik pun, tokoh ini tidak mendapatkan stand-alone story-nya sendiri di komik khusus. Nah, mungkin ini yang sedang dilirik pihak studio. Kesempatan ini yang tampaknya akan membuat para fans semakin optimis. Mengingat event No Way Home kemarin, Spider-Man akhirnya benar-benar dilupakan oleh siapapun yang mengenalinya. Dirinya tetap sebagai Spider-Man. Tapi apakah Spider-Man bisa melakukan itu sendiri? Mungkin bisa. Tapi mau sekuat apapun hero-nya Marvel, mereka tetap harus punya partner meski perannya kecil. Ya, mari kita lihat Deadpool. Di kedua filmnya saja, dia tidak benar-benar sendiri kan? Di film pertama, ada Negasonic dan Colossus. Di film kedua, ada X-Force, turut bergabung meski peran mereka tidaklah besar. Kemudian Captain America. Ya, di awal kemunculannya, Steve Rogers dibantu sama Natasha Romanoff.
Ya, Spider-Man pun demikian. Chaos di No Way Home hanya hal kecil. Dan di trilogi Spider-Man ke depannya mungkin akan jauh lebih besar. Terlebih, trilogi berikutnya adalah kesempatan MCU dan SMU benar-benar punya jembatan dua arah, yang mana tokoh Marvel milik Disney dan milik Sony akan bisa bertemu kapanpun. Nah, Madam Web adalah salah satu tokoh partner yang tepat. Yang jadi pertanyaan, seberapa besar sih tokohnya nanti di sini? Ya, itu biarlah jadi urusan kedua rumah produksi. Karena yang sama-sama kita ketahui, tokoh Marvel yang bahkan sebelumnya tidak dikenal orang-orang, misalnya kayak Echo, yang kemarin baru diperkenalkan di serial Hawkeye, justru dengan PD-nya, Marvel Studios bersedia membuatkan serial solonya. Dan Madam Web adalah hal yang sepele untuk membuat karakternya tampak kompleks di masa depan Spider-Man, khususnya untuk MCU ataupun SMU. Terlebih, dengan kepastian kemunculan Kraven the Hunter, bisa jadi Madam Web dan Kraven akan bertemu, seperti dalam komik Amazing Spider-Man issue 634-636. Kravenov Family ada Alexei Kravenov aka Kraven the Hunter, Sasha Kravenov, Anna Kravenov, dan Eliosa Kravenov yang hendak menghidupkan kembali Vladimir Kravenov aka Grim Hunter. Dan pada akhirnya, Madam Web jadi korban Kravenov bersaudara. Ya, kematian Cassandra Webb aka Madam Web dalam komik tersebut ternyata membuat kekuatannya berpindah ke penerus dirinya, yaitu Julia Carpenter alias Spider-Woman. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ya, Madam Web itu sebenarnya bisa punya cerita yang begitu kompleks. Pada intinya, Spider-Man yang dipastikan akan punya cerita panjang seperti dalam komik dengan tangan dingin Marvel Studios atau Disney dan juga Sony, tentu hal yang mudah untuk membuat semesta Spider-Man akan sama ramainya seperti eranya Avengers yang dimulai sejak fase pertama MCU. Balik lagi nih, sedikit ngomongin Dakota Johnson. Pantaskah dirinya memerankan Madam Web? Wah, kenapa tidak? Bukankah Madam Web harusnya terlihat tua dan Dakota Johnson terlalu cantik dan terlalu muda untuk karakter tersebut? Loh. Gimana dengan Agatha Harkness? Di komik dia tuh tua. Sementara saat di serial WandaVision kemarin, dirinya terlihat muda seperti tetangga Wanda lainnya di Westview. So, intinya kalau Dakota Johnson emang pada akhirnya benar-benar terpilih memerankan Madam Web, ya kenapa tidak? Pertanyaannya nih, apakah ya ada adegan tangan diikat gitu, badan dipecut gitu sama Mr. Grey? Ya elah, ingat lagi. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah Dakota Johnson ini cocok nggak sih memerankan Madam Web? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Would you tell me what's going on here? Spider-Man, you are needed. Madam Web? As if this night wasn't strange enough already. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.